Kisah bermula pada wanita bernama Hope yang sedang chattingan dengan seorang pria. Hope didatangi oleh adiknya yang bernama Skylar untuk mengajak Hope ke gereja. Dengan buru-buru, mereka berdua langsung menyusul ibunya yang bernama Valerie. Tak lama mereka pun keluar rumah dan menghampiri ayahnya bernama Garrett, yang sudah menunggu untuk segera pergi ke gereja. Singkat cerita, Skylar ternyata menjadi paduan suara di gereja. Hope dan kedua orang tuanya bangga karena melihat Skylar. Tak lama datanglah wanita tua yang bernama Nana. Nana adalah nenek dari Hope. Selesai paduan suara mereka kini mendengarkan ceramah. Tetapi Hope malah sibuk bermain HP dan chattingan dengan seseorang sambil tersenyum. Ayahnya kemudian menegur Hope supaya tidak bermain HP saat berada di dalam gereja, karena itu tidak sopan. Mendengar itu, Hope malah memberitahu kalau neneknya malah tertidur saat mendengarkan ceramah. Beberapa jam berlalu saat selesai beribadah, Hope meminta neneknya untuk izin kepada orang tuanya, supaya diperbolehkan menginap di rumah neneknya. Orang tua Hope pun mengizinkannya, tetapi sang ayah meminta untuk membagikan lokasi Hope ke HP ayahnya. Hope kemudian mengirimkan apa yang diinginkan oleh ayahnya, dan langsung pergi bersama neneknya. Malam harinya, Hope dan neneknya menonton film kesukaan mereka sambil memakan popcorn. Di sela-sela nonton film, Hope pun masih bermain HP dan chattingan dengan seseorang. Tak lama, neneknya pun tertidur. Hope yang melihat itu, ia diam-diam pergi ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Dan ternyata, Hope menginap di rumah neneknya, karena ia ingin pergi diam-diam dengan pria yang sering chattingan dengannya. Hope juga meninggalkan HP-nya supaya ayahnya mengira kalau ia tetap berada di rumah neneknya. Lalu, Hope yang sudah selesai mengganti pakaian, kini ia keluar rumah dan sudah ditunggu oleh pria bernama Trevor. Mereka berdua sebenarnya kenal sudah beberapa bulan lalu, dan malam ini adalah pertemuan mereka pertama kali. Di perjalanan, Hope memberitahu kalau ia keluar tidak memberitahu siapapun. Tak lama, Trevor mengajak Hope untuk bermain bowling. Di tengah permainan Trevor tiba-tiba memberikan hadiah kalung pada Hope. Melihat itu, Hope sangat senang dan meminta Trevor untuk memakaikan kalung itu di lehernya. Tetapi Trevor sedikit kesulitan memasangnya. Lalu, datang temannya Trevor untuk menyapa. Hope kemudian meminta Trevor untuk mengobrol dengan temannya. Sementara Hope akan pergi ke toilet untuk memasang kalung yang diberikan oleh Trevor. Saat ingin ke toilet, Hope tak sengaja menabrak seorang pria besar yang bekerja di tempat bowling. Karena kalung Hope jatuh, pria besar itu mengambilnya dan memberikan kalung itu pada Hope, sembari mengatakan kalau kalung itu sangat bagus. Oh, pardon me, I'm so sorry. No worries. Here you go. It's a pretty necklace. Good to meet you, Hope. Happy bowling. Thanks. Hope yang sudah di toilet, ia pun senang karena kalung yang diberikan oleh Trevor sudah terpasang di lehernya. Lalu Hope pun kembali menemui Trevor, dan Trevor memberikan minuman kepada Hope. Tak lama, mereka pun pergi dari tempat bowling. Tapi, tiba-tiba saja Hope merasa pusing. Di dalam mobil, Hope juga semakin sakit dan terlihat sangat pucat. Melihat itu, Trevor pun berhenti di minimarket untuk membelikan obat pusing untuk Hope. Setelah Trevor pergi, Hope melihat di kaca spion kalau ada seseorang yang datang. Dan tiba-tiba, orang itu membuka pintu mobil dan langsung membawa Hope pergi. Hope diculik oleh orang tidak dikenal tanpa sepengetahuan Trevor. Di tempat lain, ayahnya mendapat kabar dari Nana kalau Hope hilang dan tidak ada di rumahnya. Kembali pada Hope, kini ia dipaksa memasang tato di tangannya oleh seorang wanita. Tak lama datang seorang pria tua bernama Bishop. Bishop adalah dalang dari penculikan Hope. Bishop berbicara dengan Hope, dan memberitahu kalau ia mengenali semua keluarga Hope termasuk alamat rumah Hope. Dengan itu Bishop mengancam Hope, kalau Hope berani macam-macam,
Bishop akan mencelakai salah satu keluarga dari Hope. Mendengar itu, Hope hanya bisa pasrah dan mengikuti kemauan dari Bishop. Dan kini Bishop meminta Hope untuk mengganti pakaian dan akan melakukan tugas pertamanya. Yang dimana, Bishop menjual Hope pada seorang pria hidung belang di sebuah hotel. Hope diantarkan anak buah Bishop untuk menemui pria hidung belang di salah satu kamar hotel. Hello. Come on in. Tak lama, Hope yang berada di mobil terlihat sangat kusut dan menangis karena kejadian malam ini. Hope hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini. Sesampainya di tempat penyanderaan, Hope diikat dan disuntikan narkoba oleh Bishop supaya Hope tenang dan tidak kabur. Keesokannya orang tua dan neneknya Hope didatangi oleh detektif bernama Romero. Romero memberitahu pada keluarga Hope kalau ia sudah sedikit menyelidiki kemana Hope pergi. Yang dimana, Romero menemukan pesan terakhir kali di HP Hope dengan seseorang bernama Haley. Haley itu sebenarnya adalah Trevor. Tetapi mereka tidak tahu dan Romero juga sudah menghubungi Haley untuk dimintai keterangan. Tetapi, nomornya sudah tidak bisa dihubungi, jadi Romero curiga kalau Hope saat ini sedang bersama Haley alias Trevor. Romero juga akan mengusut kasus ini sampai selesai dan meminta orang tua Hope untuk membantu jika ada petunjuk tentang Hope. Keesokannya Garrett menyebar pamflet tentang anaknya yang hilang. Selain itu Valerie juga ikut menyebarkannya. Dan tak sengaja pamflet yang ditempel oleh Valerie, dilihat oleh pria besar yang bekerja di tempat bowling yang saat itu bertabrakan dengan Hope. Tak lama, detektif Romero langsung datang ke tempat bowling dan menemukan pria besar yang bekerja di sana. Pria besar itu langsung menunjukkan CCTV saat Hope bersama Trevor bermain bowling. Selesai melihat CCTV, Romero kemudian mendatangkan orang tua Hope. Romero menjelaskan sebelum hilangnya Hope. Ternyata, Hope sedang bermain bowling dengan seorang pria bernama Haley alias Trevor. Romero juga mengatakan kalau Hope diberikan minuman oleh Trevor. Dan begitu keluar dari tempat bowling Hope merasa pusing. Romero curiga kalau ada sesuatu di minumannya Hope yang diberikan oleh Haley alias Trevor. Possible that her date bought her a drink. No. Hope wouldn't get drunk with a stranger. At least up until this moment she left on purpose. Nothing to do with this man. Saat ini, Hope terus mengikuti kemauan dari Bishop untuk menjadi wanita panggilan. Sudah banyak pria hidung belang yang dipuaskan oleh Hope. Parahnya Hope juga dijadikan bintang film dewasa oleh Bishop. Dan sampai di mana ada kesempatan untuk Hope kabur. Saat mereka yang sedang di perjalanan, tiba-tiba Hope muntah di mobilnya Bishop. Lalu, Bishop menghentikan mobilnya dan membiarkan Hope muntah di luar mobilnya. Selagi anak buahnya membersihkan mobil, dan kebetulan Bishop tidak mengawasi Hope, akhirnya Hope nekat kabur ke dalam semak-semak hutan. Hope berhasil lari dari Bishop dan masuk ke dalam semak-semak hutan. Hope juga menemukan rumah yang mungkin ada orang yang bisa membantunya. Tetapi sayangnya, Hope tertangkap lagi oleh Bishop dan membawanya pergi. Dari kejadian itu Bishop sangat marah, dan mengancam Hope kalau Bishop akan mencelakai keluarganya. Hope kemudian meminta maaf dan berjanji tidak akan berusaha kabur lagi. Singkat cerita, Hope sudah menghilang selama 1 tahun. Orang tuanya meminta semua orang di gereja supaya mau mendoakan Hope semoga cepat ketemu. Lalu kembali pada Hope, kini Hope mempunyai teman senasib yang bernama Jewel. Sama seperti Hope, Jewel diculik oleh Trevor bersama temannya yang sebagai supir. Blaze? Jewel Blaze. Hey. Did you want me to leave that open? Her room is across from yours. So please make her feel welcome. Keesokannya, teman Trevor yang sebagai supir itu, mendatangi detektif Romero untuk meminta perlindungan dan akan memberitahu Romero tentang sebuah penculikan. Supir itu melakukan ini, karena ia sadar kalau yang ia lakukan adalah salah dan melanggar hukum. Lalu Romero memberitahu foto Hope, dan supir itu mengenalnya, yang dimana ia juga membantu Trevor untuk menculik Hope.
Tetapi sayangnya supir itu tidak tahu di mana keberadaan korban-korban penculikan itu, karena tugasnya hanya sebagai supir. Keesokannya, keluarga Hope sedang berduka tanpa sepengetahuan Hope, yang di mana neneknya telah meninggal dunia. Tak lama, Garrett mendapat telepon dari detektif Romero kalau Haley alias Trevor sudah tertangkap. Romero bisa menangkap Trevor karena bantuan dari supir yang membantu Trevor. Garrett sangat marah dan sangat ingin menghajar Trevor. Tetapi Valerie datang dan menenangkan Garrett. Selain itu, Bishop juga mendapat kabar kalau rekan-rekannya banyak yang tertangkap polisi termasuk Trevor. Jadi saat ini Trevor membawa Hope dan Jewel pergi. Bishop menjual Jewel ke rekan lainnya supaya ia tidak kerepotan dan terlacak oleh polisi. Dan kini tersisa Bishop dengan Hope saja. Mereka berdua saat ini tinggal berpindah-pindah tempat, supaya tidak terlacak oleh polisi. Hope saat ini menjadi pecandu obat-obatan juga, supaya ia bisa tenang menghadapi masalah yang dihadapinya saat ini. She's gonna be all right, okay? Keesokannya, Bishop mengajak makan siang Hope di rumah makan. Tak lama Bishop pergi ke toilet. Di saat yang bersamaan polisi datang untuk makan siang, Hope yang melihat banyak polisi, ia berharap bisa mendatangi polisi-polisi itu untuk menyelamatkannya. Tetapi, Hope hanya bisa diam karena takut. Lalu, Bishop datang dan melihat ada polisi, langsung mengajak Hope pergi. Di tengah perjalanan, Bishop memarahi dan menampar Hope, karena tadi Hope terus memandangi polisi. Bishop takut karena kalau Hope terus memandangi polisi maka polisi itu akan curiga, dan bisa menangkap Bishop yang sedang menculik Hope. Lagi-lagi Hope hanya bisa menangis dan mengatakan kalau ia tidak memandangi polisi apalagi meminta tolong. Akhirnya Bishop percaya karena saat ini polisi tidak ada yang mengikuti mereka. Singkat cerita, mereka telah sampai di supermarket, mereka berdua yang mencari sesuatu. Tiba-tiba Hope meminta izin pada Bishop untuk ke kamar mandi. Awalnya Bishop tidak mengizinkan, tetapi karena alasan Hope yang darurat akhirnya Bishop mengizinkan. Sesampainya di kamar mandi, Hope membersihkan luka akibat perlakuan dari Bishop. Di saat yang bersamaan ada seorang wanita tua dan menanyakan apakah Hope baik-baik saja. Lalu Hope langsung memeluk wanita itu, dan wanita tua itu juga langsung menghubungi polisi. Missing juvenile located. Female. Drop your weapon! Get him, I got him. Akhirnya, Hope selamat dari kejahatan Bishop, karena Bishop kini telah tertangkap oleh polisi. Selain itu rekan Bishop juga banyak yang tertangkap. Dan untungnya juga kini Jewel juga selamat. Hope saat ini berada di rumah sakit, ia senang karena kini bisa melihat kedua orang tua dan juga adiknya. Namun, dokter memberitahu kedua orang tua Hope, kalau Hope saat ini mengalami trauma yang berat. Sehingga dokter menyarankan untuk membawa Hope ke rumah rawat inap psikologis. Mendengar itu, Garrett tidak setuju dan akan tetap membawa Hope pulang ke rumah. Garrett tidak mau kehilangan Hope untuk yang kedua kalinya. Garrett kemudian meninggalkan dokter dan menemui Hope. Lalu Valerie yang masih bersama dokter, ia diberikan brosur tentang rumah rawat inap psikologi. Dan keesokannya, Hope sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Hari pertama di rumahnya, karena rasa trauma, Hope sampai merasa takut dengan laki-laki termasuk ayahnya. Garrett hanya bisa memahami dengan keadaan anaknya saat ini. Saat mereka berkumpul di meja makan, Hope menanyakan kabar dari neneknya yaitu Nana. Lalu Hope menangis karena tahu kalau neneknya sudah tidak ada. Hari demi hari, Hope hanya duduk terdiam di depan teras rumahnya. Valerie kemudian mencoba untuk mengobrol dengan Hope. Mereka mengobrol tentang agama mereka, yang dimana, kini, Hope sudah tidak percaya lagi dengan agamanya.
Hope merasa Tuhannya tidak melindunginya saat ia sedang tertimpa musibah kemarin. Malam harinya, Hope mimpi buruk tentang kejadian yang menimpanya dulu. Garrett yang ingin menyadarkan Hope, malah membuat Hope semakin takut. Untungnya ada Valerie yang menenangkan Hope. Karena itu, pagi harinya Garrett dan Valerie berdiskusi tentang rumah rawat inap psikologi. Mereka berencana untuk merawat Hope di rumah psikologi untuk mendapatkan perawatan khusus, sehingga Hope juga bisa sembuh dari rasa traumanya. Dan kini mereka berdua membicarakannya kepada Hope tentang rumah psikologi itu, dan untungnya Hope juga mau untuk dirawat di rumah psikologi itu. We want you to get the care you need. I want to go. Are you sure? I do. Keesokannya, mereka mengantarkan Hope ke rumah psikologi. Hope juga langsung bertemu dengan perawat di sana yang bernama Jennifer. Jennifer juga langsung menunjukkan kamar yang akan dipakai oleh Hope selama di rumah psikologi. Mereka berdua juga mengobrol tentang Jennifer. Ternyata, Jennifer dulu adalah penghuni rumah psikologi ini juga. Jennifer, sama seperti Hope yang menjadi korban kejahatan penjualan manusia. Dan karena nyaman di tempat ini, akhirnya, Jennifer belajar psikologi dan membuatnya menjadi perawat utama di rumah psikologi ini. Tak lama, Hope pergi berkeliling untuk mencari udara segar. Dan tak sengaja Hope melihat Jewel ada di rumah psikologi ini juga. Hope kemudian menghampiri Jewel. Hope senang Jewel juga selamat dari kejahatan Bishop. Jewel juga menceritakan kalau rekan Bishop yang membawanya telah tertangkap polisi, sehingga Jewel bisa berada di tempat ini bersama Hope. Hari demi hari, Hope melakukan kegiatan positif yang membuat mereka nyaman berada di rumah psikologi. Di suatu malam, Hope tak sengaja masuk ke ruangan doa, yang dimana ruangan itu penuh dengan tempelan kertas yang berisi doa-doa. Keesokannya Hope menemui Jennifer. Hope bercerita kalau semalam ia masuk ke dalam ruangan doa, dan di sana Hope menemukan sebuah ayat Alkitab yang kurang lebihnya berbunyi, "Jika kita mengampuni kesalahan orang lain maka Tuhan akan mengampuni dosa kita." Jennifer yang mendengar itu, ia pun bertanya ada apa dengan ayat Alkitab tersebut. Hope kemudian merasa kalau ayat itu tidak adil. Hope tidak bisa mengampuni orang-orang yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Semua pelaku yang membuat Hope seperti ini, tidak bisa diampuni dan harus dipenjara selamanya, supaya tidak ada korban seperti Hope lagi. Inilah yang membuat Hope tidak mau lagi mengimani agamanya, karena Hope berpikir ayat itu sungguh tidak adil baginya. Jennifer kemudian mengatakan pada Hope, kalau kita tidak bisa memilih kejahatan yang datang dalam diri kita. Dan saat ini, Hope menjadi orang yang berani karena berani meminta bantuan pada orang lain, untuk menyelamatkan dirinya dari kejahatan. Jadi, Hope juga harus bisa melawan rasa traumanya dengan cara berani untuk melawan pikiran-pikiran yang masih terasa ada kejahatan di dalamnya. Jennifer memberikan waktu kepada Hope tentang kata-kata apa yang membuat Hope merasa trauma. Dan keesokannya, Hope memberitahu Jennifer sebuah kata yaitu aman. Hope memilih kata aman, karena di setiap tidurnya Hope masih merasa berada dalam bahaya dan kesepian. Jennifer kemudian meminta Hope untuk melawannya, dengan keadaan yang sebenarnya. Yang dimana, Hope, saat ini aman berada di rumah psikologi dan Hope juga tidak kesepian karena rumah psikologi ini sangat ramai. Selain itu, Hope juga memilih kata pulih. Hope memilih kata pulih, karena ia sangat ingin sekali pulih dari traumanya. Did you think of any new ones this week? Healing. Oh, why'd you pick healing? I'm not doing great, exactly. I'm healing like everyone else. Sometimes it's good. Karena saran dari Jennifer, kini, Hope semakin membaik dan bisa membawa dirinya ke arah yang benar dan melupakan kejadian yang dialaminya dulu. Tetapi di suatu malam, Jewel tiba-tiba datang dan mengajak Hope untuk kabur dari rumah psikolog. Nantinya, mereka berdua akan tinggal bersama teman lama dari Jewel. Untungnya, Hope tidak mau pergi lagi dengan orang asing. Hope juga melarang Jewel untuk pergi.
Jewel lalu menceritakan kalau dirinya tidak betah berada di rumah psikolog ini. Rumah ini terlalu tenang sehingga ia sulit untuk melupakan kejadian yang menimpanya dulu. Hope kemudian mengatakan kalau Jewel hanya perlu waktu untuk pulih. Hope yakin kalau Jewel perlahan bisa pulih sama seperti Hope. Akhirnya, Jewel tidak jadi pergi dan kini, mereka berdua mengobrol-ngobrol di kamar Hope. Di pagi hari, saat Hope terbangun, ia melihat sebuah surat dari Jewel. Dan surat itu menjelaskan kalau tadi malam Jewel pergi, Jewel benar-benar tidak punya pilihan lain. Lalu Hope menemui Jennifer dan meminta Jennifer untuk mencari Jewel. Hope khawatir kalau orang yang ditemui Jewel adalah orang yang jahat. Namun Jennifer tidak bisa mencarinya. Karena, rumah psikologi ini tidak bisa melarang seseorang untuk keluar atas keinginannya sendiri. Checked out this morning, administration told me when I came. Wait, why didn't anyone stop her? People can leave when they want to leave. We just hope that they leave when they're ready I to. wish that she hadn't left either. I just hope. Tak lama, Jennifer menemui Hope di danau. Jennifer mengatakan kalau Jewel akan baik-baik saja karena itu adalah pilihannya. Hope hanya takut kalau masih ada orang jahat yang akan memperdagangkan manusia. Jennifer yakin kalau Jewel pasti akan bertemu dengan orang baik karena telah belajar dari kesalahan yang lalu. Dan saat ini, Jennifer meminta Hope untuk fokus saja dengan pemulihannya. Keesokannya, Hope menemukan sebuah Alkitab yang diberikan oleh ibunya saat pertama kali masuk ke rumah psikologi. Hope kemudian membawa buku itu ke sebuah ayunan dan mengingat kalau ibunya sangat berharap jika Hope mau membaca lagi Alkitab itu. Dan inilah pertama kalinya Hope membaca kitab lagi setelah kejadian yang menimpanya. Dan pada akhirnya, Hope mulai berdamai dengan dirinya. Hope juga sudah mengampuni orang-orang yang jahat padanya, supaya Tuhan juga mengampuni dosanya. The Lord is my shepherd. He leads me beside still waters. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. I shall dwell in the house of the Lord forever. God, I forgive them. Dan kisah ini berakhir dengan Hope yang telah pulih dari masa kelamnya. Tak hanya itu, Hope memutuskan kembali memeluk agamanya dan disaksikan langsung oleh semua orang di rumah psikologi. Hope yang sudah kembali normal, kini ia bisa berkumpul lagi dengan keluarga hangatnya di rumah.